Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saat ini bersama-sama kita belajar firman Tuhan lagi ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami rindu hidup kami senantiasa dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh belajar percaya akan setiap janji-janji Tuhan yang kami dengar saat ini. Engkaulah kekuatan dan harapan hidup kami. Terima kasih Bapa, jangan tinggalkan kami karena kami tidak bisa jauh dari Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 4. Kitab Keluaran 4 ayat yang ke-10. Saya akan memberi tema yaitu takut. Hanya 4 kata, T-A-K-U-T, takut. Haleluya. Sebelum saya membacanya, di sini diceritakan bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada kita, bagaimana Nabi Musa ini diutus oleh Tuhan, diberi suatu kepercayaan untuk memimpin, untuk membawa bangsa-bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Ya, demikian bunyinya. Ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hambamu ini, kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema seperti tadi saya katakan, yaitu takut. Kan kita sering ya, termasuk saya juga pernah menghadapi perasaan takut ya, perasaan cemas, takut. Jangan-jangan saya tidak bisa, jangan-jangan saya gagal. Takut itu sudah menghinggapi dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa kita tidak bisa, sementara kita belum mencobanya, belum melakukannya ya. Tapi perasaan takut itu sangat kuat sekali mencengkeram dalam diri kita, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Kita stuck di tempat, kita hanya di tempat terus, karena kita sendiri yang membuat perasaan takut itu ada dalam diri kita. Di dalam ayat 10 tadi, kitab Keluaran, dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, ya, bersautan, saling menjawab apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, dan Musa memberikan respon kepada Tuhan. "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepadaku, hambamu pun tidak." Yang artinya bahwa aku ini tidak bisa apa-apa, sementara Engkau memberikan kepercayaan yang begitu besar terhadap aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan berfirman kepada Musa, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, dan lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, 10 tulah. Bagaimana Musa membawa keluar bangsa Israel? Waktu si Fir'aun tidak bisa mengatasi, dia bilang kepada Musa, "Okelah, kamu bawa bangsa Israel keluar." Tetapi waktu tulah itu sudah beres, jangan lagi. Gak boleh lagi kamu membawa orang Israel. Tidak. Nah itu kan menjadi, aku ini bisa enggak? Perasaan takut itu muncul pada saat kita merasa lemah, merasa kurang percaya diri, sehingga kita jadi takut. Seperti tadi saya katakan, aku ini bisa enggak ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ada disampaikan kepada kita, ada beberapa tokoh Alkitab atau beberapa orang merasa takut, termasuk Musa. Kalau kita ingat di dalam Kejadian bagaimana Adam dan Hawa waktu
melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah larangan itu dan dimakan, dan Tuhan mencari Adam, di manakah engkau? Kitab Kejadian kan, ya, Kejadian 3 kalau tidak salah, ya. Kejadian 3. Lalu Adam bersembunyi, takut karena dia melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran. Masing-masing kita bentuk ketakutannya berbeda-beda. Ada yang trauma tentang masa lalu dan itu menjadi ketakutan dia yang sangat luar biasa. Aku takut naik sepeda motor. Aku takut naik sepeda ontel. Kenapa? Karena aku dulu pernah jatuh. Karena dulu aku pernah kecelakaan. Karena dulu aku pernah nabrak pohon. Ya. Kenapa kamu gak belajar lagi naik motor? Enggak. Karena aku dulu pernah masuk got waktu naik motor. Nah, beda-beda. Ada trauma. Ya. Waktu kita melakukan suatu kesalahan, waktu kita merasa diri kita ini lemah, kita menjadi takut. Masa lalu mulai, kamu gak bisa. Kamu gak akan mampu. Siapa kamu sih? Wow, mulai. Ya. Otak kita mulai dicuci oleh hal-hal yang tidak baik sehingga kita menjadi lemah. Kita tidak menjadi percaya diri lagi. Kalau kita ingat juga di dalam Injil Matius 8 ayat 23 Bapak Ibu. Nah, angin ribut diredakan, saya baca ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardai angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tidak bisa mengatasi masalah, mulai takut. Jadi sesungguhnya bentuk ketakutan dalam diri kita banyak hal. Tentang masa lalu, kita tidak pede, tidak percaya diri. Tidak percaya diri, kita menjadi lemah. Kita takut untuk maju. Takut untuk berperang dulu. Karena kita merasa kita akan kalah, kita akan gagal. Kita buka lagi di dalam Bilangan Bapak Ibu, Bilangan 13. Nah, ini mungkin yang menjadi jawaban. Bilangan 13 ayat yang ke 31 saya akan membacanya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami dilihat di sana orang-orang perkasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini kan tidak percaya diri. Bukankah waktu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel selalu dan selalu tergenapi. Selalu dan selalu itu dinyatakan. Satu hal yang Tuhan tidak pernah lakukan, yaitu dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan dia tidak pernah kekurangan kasihnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun bentuk masalah dalam kehidupan kita di awal tahun 2025, orang bilang begini-begini, ya, semua akan menghadapinya, semua akan mengalaminya, bukan kita saja. Tetapi
Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, janganlah takut. Ayo datang ke sini kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yuk, ini loh hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah senantiasa. Itu adalah janji Tuhan yang harus kita simpan dalam diri kita agar kita tidak menjadi lemah. Agar kita tidak menjadi takut. Agar kita tidak memandang masa lalu kita. Karena seperti hari Minggu kemarin disampaikan oleh Cirubi bahwa Tuhan tuh mempunyai rancangan dan rencana yang indah untuk masa depan kita. Kapan itu? Marilah kita menunggu dengan tekun, dengan penuh kesabaran yang daripada Tuhan untuk kita melihat janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan setiap kita akan mengalami masalah pergumulan hidup meskipun bentuknya berbeda-beda. Termasuk saya mengalaminya. Tetapi saya mau belajar seperti Bapak Ibu lakukan, menanamkan iman yang begitu kuat, iman yang begitu berakar dalam hidup saya, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Amin. Kalau kita takut, kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan segala ketakutan kita. Seperti di dalam Matius 8 tadi. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ke-27 tadi. Murid-murid merasa takut. Ya. Meskipun Tuhan dibiarkan di situ tertidur sampai Tuhan tertidur, tetapi dia tahu. Dia harus bangunkan Tuhan. Tuhan tolong saya. Amin Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh murid-murid ini kita juga mencoba. Kita bilang Tuhan tolong saya. Saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Berilah saya kekuatan, berilah saya kemampuan, berilah saya kesanggupan untuk terus maju menghadapi tahun 2025. Karena saya percaya saya tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama saling mendukung di dalam doa, saling menguatkan satu sama lain agar kita bisa tetap menjaga iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan terhadap pula janji-janjinya yang akan Tuhan genapi dalam hidup saya, juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia menunggu pengenapan janjinya. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan untuk kami menerima pengenapan akan janji-Mu, untuk kami terus pegang janji Tuhan dalam kehidupan kami. Melewati badai topan kehidupan ini Tuhan, kami mau tetap beriman di dalam Tuhan. Kami mau terus Tuhan berakar dalam pengenalan akan firman-Mu, agar kami tidak menjadi goyah, agar kami tidak menjadi jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, puja dan sembah kami hanya kami berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu, kita tetap semangat ya untuk melewati tahun 2025 ini. Kalau kemarin 2024 kita bisa lewati dengan mulus, sowat gitu loh. Kalau 2025 ini kita tidak bisa, kita pasti bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.